Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Foxtrot akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Foxtrot. Saya Aulia Latifah Kristiono dengan NRP 33236030. Saya Queen Fatih Karimi dengan NRP 3323600028. Saya Muhammad Krisnanda Filva Saputra dari NRP 10. Kenalkan, nama saya Septian Aditya Wardana dari NRP 1. Di sini saya akan membahas tentang exercise 1, yaitu diminta untuk membuat program loop statement for dengan break or continue. Di sini saya menggunakan loop statement for and break. Nah, yang kedua dimodifikasi dengan menggunakan while. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang loop statement for and break. Di sini loop statement for and break ini digunakan saat user tahu seberapa banyak sih kondisi yang akan dilakukan, atau loop ini akan berhenti secara otomatis jika kondisi yang diminta user atau diinginkan user sudah terpenuhi. Nah, di sini yang pertama ada for seperti pada gambar. Yang pertama ada for i in range 1 sampai 100, yang mana loop ini akan mengelup sebanyak 100 kali jika kondisi belum terpenuhi. Nah, jika kondisi sudah terpenuhi, maka program ini akan otomatis berhenti jika kondisi tersebut sudah terpenuhi. Nah, di sini yang pertama diminta untuk menginput nama mahasiswa. Nah, user diminta untuk menginput nama seseorang yang diinginkan. Nanti akan keluar hasilnya, akan keluar namanya. Yang kedua ada input ukuran sepatu terbesar. Di sini saya menggunakan integer karena angka kan berbentuk integer. Jadi nanti di sini yang diinput adalah berupa angka. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi yang saya minta di sini if ukuran sepatu terbesar lebih besar 42, di mana jika user memasukkan angka lebih dari 42, maka program ini akan berhenti secara otomatis. Jika user memasukkan angka kurang dari 42, maka loop ini akan mengelup terus sampai dia program ini menemukan kondisi yang diminta. Seperti itu. Nah, seperti pada PPT, di sini saya akan menunjukkan contoh program dengan output. Di sini saya memasukkan nama mahasiswa Lia dengan ukuran sepatu 35. Nah, kondisi yang saya minta adalah lebih dari 42, karena 35 kurang dari 42, maka loop ini akan mengelup lagi sampai kondisi yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah BQ dengan 37 belum melebihi atau sama dengan 42, maka ia akan mengelup lagi di Sehun. Di Sehun ada ukuran sepatu dengan 41, belum juga di 42. Dan yang di terakhir ada Mingyu. Mingyu dengan ukuran sepatu 44. 44 ini kan lebih besar dari 42, maka program ini akan otomatis berhenti pada Mingyu. Jadi output yang dihasilkan adalah ukuran terbesar ada di Mingyu, yaitu 44. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program modify while yang tadinya for menjadi while. Di sini saya menggunakan while and break. Nah, di loop statement while and break ini akan berhenti jika kondisi terpenuhi, yaitu pada saat angka yang diinput user 42, karena program saya di sini adalah kondisinya if ukuran sepatu terbesar itu lebih besar dari 42. Untuk while ini nanti diminta untuk menginput nama mahasiswa seperti pada loop statement for break tadi, dan juga diminta untuk menginput angka, yaitu dengan tipe data integer karena di sini berupa angka. Maka nanti loop ini akan terus mengelup sampai kondisi tersebut terpenuhi, yaitu pada 42. Dan output yang seperti pada contoh, yaitu yang dihasilkan adalah pertama masukkan nama mahasiswa. Yang saya masukkan di sini ada Lilia. Nah, masukkan ukuran yaitu 39, karena 39 tadi belum lebih besar dari 42, maka loop ini akan berjalan lagi hingga yang terakhir ada masukkan nama mahasiswa, yaitu saya input Sehun, dan masukkan ukuran yaitu 44. Nah, karena 44 ini lebih dari 42, maka program ini akan otomatis berhenti. Jadi output yang dihasilkan adalah ukuran terbesar ada pada Sehun, yaitu 44. Oke, saya akan menjelaskan exercise 2, yaitu membuat program untuk menghitung BMI atau Body Mass Index. Yang pertama adalah while true. While true adalah loop utama yang akan terus berjalan selama kondisinya true.
yang berarti program akan berhenti jika user memilih untuk tidak menghitung lagi. Lalu program akan menjalankan blok kode dalam try. Jika user memasukkan nilai yang tidak valid, maka program akan melompat ke blok except untuk menangani kesalahan tersebut. Lalu user diminta untuk memasukkan input berat badan dengan batas 150 kg dan tinggi badan dengan batas 200 cm. Jika user memasukkan input melebihi batas-batas tersebut, maka program akan meminta user memasukkan input yang tidak melebihi batas-batas tersebut. Jika input user valid, maka program akan menghitung BMI dengan rumus yang sudah tertulis. Lalu program akan menampilkan nilai BMI yang telah dihitung dan menampilkan kategori kepada user. Kategorinya itu kurus, normal, atau gemuk. Lalu ada accept value error, adalah sintaks yang berfungsi menangani kesalahan jika user memasukkan input yang tidak valid, misalnya bukan angka, maka program akan mencetak pesan kesalahan. Jika yang terakhir, user akan ditanyai apakah user ingin menghitung lagi atau berhenti. Jika user memilih iya, maka program akan terus looping. Jika tidak, maka program akan berhenti. Di sini saya akan menjelaskan tentang exercise 3. Program tersebut bertujuan untuk menghilangkan huruf vokal, baik yang itu huruf kapital besar maupun kecil. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, masukkan semua huruf vokal dalam bentuk kapital atau kecil ke dalam variabel huruf vokal yang sudah tersedia. Yang kedua, ketik while true adalah loop statement yang berguna mengulang-ulang program, yang berguna untuk mengulangi apakah kita ingin memasukkan kata yang akan dihilangkan huruf vokalnya. Fungsi result yaitu berguna untuk menggantikan huruf vokal yang dihilangkan dengan huruf selanjutnya yang terdapat pada kata tersebut. Kemudian kita ketikkan print f kata tanpa huruf vokal dan ketikkan juga selanjutnya yaitu result. Ini akan berguna untuk menampilkan hasil dari kata-kata yang sudah dihilangkan huruf vokalnya. Yang kelima, continue loop. Nah, di sini itu kita diberi pertanyaan apakah kita akan melanjutkan ya atau tidak. Jika kita ketikkan ya, maka program akan meminta kita untuk memasukkan lagi kata-kata yang akan kita hilangkan. Contohnya hello world, nanti akan huruf vokalnya hilang. Kalau kita ketikkan no, program tersebut akan berhenti dan terakhirnya akan di print yang keenam yaitu program berakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dari exercise 4 ya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat bangun jajar genjang menggunakan program Python. Berikut adalah penjelasan. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan tinggi bangun jajar genjang, lebar bangun jajar genjang, dan karakter yang ingin digunakan untuk mengisi bangun jajar genjang. Program menggunakan loop in range tinggi untuk mengulang setiap baris bangun jajar genjang dari baris pertama hingga baris terakhir. Di setiap baris, program mencetak sejumlah spasi sebagai leading space. Jumlah spasi yang dicetak di setiap baris tergantung pada nilai tinggi dan indeks baris saat itu. Kemudian, program menggunakan loop in range lebar untuk mencetak karakter yang diinginkan sebanyak kali lebar. Ini akan mencetak karakter yang sama secara berulang-ulang dalam satu baris. Setelah mencetak karakter sebanyak lebar, program pindah ke baris berikutnya dengan mencetak baris baru, new line, menggunakan print. Langkah 3 dan 5 diulang untuk setiap baris sampai seluruh bangun jajar genjang tercetak. Berikut adalah outputnya. Pertama, kita disuruh memasukkan tinggi bangun jajar genjang. Nah, di soal ini kita disuruh memasukkan tinggi jajar genjangnya itu 5. Terus masukkan lebar bangun jajar genjang. Nah, ini kita masukkan 10. Karakter yang diinginkan untuk membangun jajar
jajar genjang tersebut adalah hashtag atau pagar ya. Dan ini adalah bentuk jajar genjangnya. Baik, pada exercise 4 nomor 2 ini kita diperintahkan untuk membuat segitiga ya, atau diamond. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya. Fungsi print diamond height menerima satu parameter, yaitu height, yang merupakan tinggi dari diamond yang akan kita cetak. Pertama-tama, kode mencetak bagian atas dari diamond. Ini terdiri dari baris kosong yang hanya berisi spasi. Kemudian, kode mencetak bagian tengah dari diamond. Ini melibatkan beberapa loop. Pertama-tama, loop for in range height min 1 digunakan untuk mencetak setiap baris tengah kecuali baris terakhir. Dalam loop ini, loop pertama for in range height min i min 2 mencetak spasi-spasi awal untuk mengatur posisi segitiga di tengah. Loop kedua for in range 2 kali i min plus 1 mencetak karakter spasi untuk membentuk segitiga itu sendiri. Loop ketiga for in range height min 1 min 2 mencetak spasi-spasi akhir. Setelah mencetak bagian tengah, kode mencetak bagian-bagian dari diamond. Ini mirip dengan bagian atas, tetapi dalam urutan yang terbalik. Setelah seluruh diamond tercetak, program minta tinggi diamond yang akan dicetak dari pengguna. Akhirnya, program mencetak diamond dengan memanggil fungsi print diamond height dengan tinggi yang diberikan oleh pengguna. Berikut adalah outputnya. Saat kita run, program meminta kita untuk memasukkan tinggi dari segitiga atau diamond tersebut. Pada soal kedua ini, kita disuruh memasukkan tinggi dari segitiga atau diamond tersebut adalah 10. Jadi ini adalah bentuknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, bye-bye. Thanks for watching.